Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan tamasya atau sebuah perjalanan yang merupakan bagian dari istilah safar juga ya, yang memiliki kesamaan, ini menarik untuk kita bahas sedikit. Bahwa ternyata safar menurut sebagian ahli bahasa ternyata juga berarti tampak atau menampakkan. Jadi safar adalah timbangan untuk menilai diri kita dan orang lain. Disebut safar karena ia menampakkan akhlak seseorang. Saat safar itulah sifat-sifat asli yang tersembunyi. Ketika kita mukim menjadi tampak dan terlihat. Sebuah perjalanan yang jauh kadang membutuhkan waktu hingga berhari-hari. Sebuah rentang waktu yang akan menampakkan wajah asli dan akhlak seorang musafir. Apakah ia seorang yang penyabar, setia kawan dengan teman seiring dan sejalannya, dan tetap berakhlakul karimah, atau justru sebaliknya. Ia menjadi seorang yang temperamental, pelit, dan egois. Nah, ini ada yang menarik. Dikisahkan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seseorang laki-laki berkata kepada beliau. Ia merekomendasikan seseorang kepada sahabat Umar dan ia mengatakan sesungguhnya si fulan itu orang yang baik. Lantas Umar bertanya, apakah engkau pernah bersafar bersamanya? Lelaki itu pun menjawab, belum pernah. Umar kemudian bertanya lagi, apakah engkau pernah bermuamalah, yaitu berbisnis dengannya? Lelaki itu pun menjawab, belum pernah. Umar bertanya, apakah engkau pernah memberinya amanah? Lelaki itu pun menjawab, belum pernah. Lalu Umar berkata, kalau begitu engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Barangkali engkau hanya melihat dia sholat di masjid. Dalam versi lain, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, apakah dia pernah menemanimu dalam safar, yang mana perjalanan tersebut dapat kamu jadikan pijakan untuk mengetahui sejauh mana akhlaknya? Nah pendengar, untuk mengetahui karakter asli seseorang, maka perkataan hikmah yang tadi itu penting untuk kita perhatikan. Yakni saat sedang dalam perjalanan, misalkan bagi orang yang pelit, itu akan kelihatan. Seperti bekal makanan yang ia bawa enggan untuk dibagi dan malah disimpan untuk dirinya sendiri. Tetapi giliran temannya yang akan membuka bekal, ia pun ikut mengambil bagian. Sementara bekalnya dimakannya sendiri, atau malah bertambah ketika ia pulang. Contoh lain saat membayar ongkos atau jajan misalnya. Membayar ongkos di sini untuk kepentingan bersama. Maka orang yang pelit, tangannya seolah tersangkut di dalam sakunya, sehingga ia lama untuk mengeluarkan uang. Ia lebih berharap supaya dibayarkan oleh temannya. Belum lagi lontaran keluh kesahnya, misalnya, jalan-jalan bikin capek. Padahal ia sendiri yang ingin jalan-jalan. Hingga saat dihinggapi kepayahan atau kecapean, maka emosinya akan keluar. Hal ini karena dalam safar itulah, misalnya, orang yang tidak sabar akan terbuka ketidaksabarannya. Sebetulnya bukan Allah yang membukanya, tetapi dia yang membukanya sendiri, sehingga Allah mengizinkannya terbuka. Dan memang, ketika masa senang, agaknya semua bisa jadi teman yang baik. Tetapi saat susah, seperti dalam perjalanan atau safar, atau bertamasya, belum tentu banyak yang bisa jadi teman seiring dan sejalan yang baik. Semoga bermanfaat.